Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Satuan Tugas Binmas Noken Ops Damai Kartens 2022 bersama Satgas Preventif kembali berikan 4 bibit ternak babi di 2 spot binaannya. Korwil Satgas Binmas Yahukimo, Ibtu Joni Linggi dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa hari ini pihaknya telah menyerahkan 4 ternak babi di 2 spot peternakan, di mana masing-masing bertempat di Kompleks Perumahan DPR Lama dan Jalan Seradala. Ibtu Joni juga menambahkan bahwa nantinya dalam pemeliharaan bibit babi ini akan didampingi oleh Satgas Binmas. Bibit babi tidak hanya diberikan begitu saja, namun pihaknya dalam hal ini Satgas Binmas akan terus mendampingi para warga binaan. Terima kasih buat Ops Damai Kartens untuk pemberian ternak babi ini. Terima kasih banyak. Di sore hari ini saya terima bibit babi betina dengan jantan. Selama ini saya mau beli, uang saya telah cukup. Saya tidak punya gaji, jadi sering minta keluarga, tapi keluarga punya juga pas-pasan. Kebetulan hari ini saya dapat rezeki anugerah Tuhan melalui Pak Kapolres dengan anggotanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Personel Satlantas Polres Mimika menggelar operasi keselamatan Kartens 2022 yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Ibtu Devrijal SE bertempat di beberapa ruas jalan di kota Timika. Kasat Lantas dalam kesempatannya menjelaskan bahwa operasi ini sebagai bentuk evaluasi setelah pelaksanaan PON 20 dan PES Parawi 13, dan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini banyak peningkatan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan angka kematian menjadi tinggi. Hal ini menjadi acuan operasi keselamatan Kartens dilakukan demi menyelamatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak berlarut dalam budaya tidak tertib berlalu lintas. Kemudian dari hasil razia, petugas mengamankan ratusan sepeda motor dan beberapa mobil. Barang bukti tersebut kemudian diamankan di kantor Polres Mimika. Adapun bagi warga yang merasa kendaraan ditahan, maka diharapkan melengkapi surat-suratnya agar bisa mengambil kendaraannya. Saya sudah mengimbau pada seluruh jabaran Kapolsek dan terutama Kasat Lantas sebagai pengendali operasional lalu lintas, ya, juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, dengan Satuan TNI, Polri yang ada di sini untuk bersama-sama, karena bukan hanya masyarakat tapi intern Polri sendiri, intern aparat TNI Polri juga harus tertib, sehingga butuh kerjasama semua lini untuk mengingatkan kepada masyarakat yang pertama, supaya dalam mengendarai sepeda motor baik roda 2, roda 4 agar mengikuti aturan-aturan berlalu lintas yang ada. Yang kedua, orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya yang mungkin belum mampu berkendara, belum punya SIM, segera mengurus surat izin mengemudi. Yang ketiga, ya, butuh kerjasama, ya, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, unsur-unsur pemerintahan yang lain untuk mengingatkan kepada masyarakatnya untuk budaya tertib lalu lintas, supaya menghindari terjadinya ekses daripada kecelakaan lalu lintas sendiri yang ada di Kabupaten Mimika. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Diopropota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19.
Ayo ajak Pace, Mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari Pace Mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saat sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Berita selanjutnya, Kapolres Jayapura AKBP Frederikus W.A. Maklarimbuan SIK MH serah terimakan 8 pejabat utama Polres Jayapura. Upacara serah terima jabatan, pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan fakta integritas berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura pada Senin 14 Maret pagi. Adapun pejabat Polres Jayapura yang diserah terimakan yakni Kabakren yang semula dijabat oleh AKP Mansur digantikan AKP Elias Endang, Kasat Binmas AKP Elias Endang digantikan Ibtu Imade Ambo Arjana, Kasat Reskrim AKP Sigit Susanto digantikan Ibtu Muhammad Rizka, Kapolsek Sentani Barat dari Ibtu Sugarda ABT digantikan Ibda Yuliana Tecuari, Kapolsek Sentani Timur dari Ibtu Jetni L Sohilaib digantikan Ibtu Yohan Ongge, Kasat Intelkam Ibtu Cedor L Ansaka digantikan Ibtu Henry S Wiradana, Kasat Lantas AKP Jusman Mori digantikan Ibtu Baharudin Buton, dan pengukuhan Kapolsek Kaurah Ibtu Henry K. Yalmaf yang sebelumnya sebagai pejabat sementara. Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbuan mengatakan alih tugas dan jabatan di lingkungan Polri merupakan suatu hal yang wajar dan biasa terjadi. Hal ini bertujuan untuk memelihara dinamika organisasi di berbagai tingkatan kesatuan. Alih tugas dan jabatan juga merupakan proses pemantapan atau promosi kepemimpinan dalam rangka pembinaan karir personil Polri. Dengan adanya pergantian jabatan tersebut, diharapkan akan tetap terpelihara daya manajerial yang handal dalam organisasi Polri, terutama dalam tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. Baik, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan upacara serah terima jabatan Kabakren, Kasat Reserse, Kasat Lantas, Kasat Intel, juga ada beberapa Kapolsek dan Kapolre, Sentani Barat, Sentani Timur, dan pengukuhan Kapolsek Kaure. Surat perintah mutasinya itu dari bulan kemarin, kemudian kita melaksanakan hari ini karena menunggu pejabat-pejabat yang baru juga dari beberapa Polres di Sulungan, ada dari Mulikara, dari beberapa Polda, ada dari Jaya juga. Tentunya harapan saya untuk pejabat baru segera menyesuaikan dengan dinamika yang ada di wilayah masing-masing. Nah, tahun 2022 ini apa saja yang mungkin ada agenda nasional, tentunya internasional yaitu G20. Bagaimana Papua juga menjadi salah satu objek bisa memberikan kontribusi terkait dengan suksesnya agenda tersebut. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.